Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Menarik saudara, perhatikan ayat 17. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Apa sih artinya bahwa dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman? Saya kira banyak orang yang tidak mengerti waktu baca ayat ini. Karena menurut saya banyak yang tidak mengerti, saya coba jelaskan. Jadi arti dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Artinya cara Allah menjadikan orang benar di hadapannya adalah dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Artinya orang benar hidup dari kesetiaan. Saudara bisa ngerti? Saya ulang ya. Dalam Injil, kita bayangkan Injil itu seperti buku. Nah, anggaplah gitu ya. Dalam buku ini nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Artinya cara Allah menjadikan orang benar sesuai dengan apa yang ditulis dalam buku itu adalah dimulai dengan iman dan diakhiri dengan iman. Artinya kamu bisa menghidupi Injil itu kalau kamu setia kepada Injil itu. Kamu terus peluk, kamu terus rangkul buku itu. Kamu setia. Sederhananya gini, Injil itu berkaitan dengan kesetiaanmu. Injil bukan hanya bicara kasih karunia Allah kepadamu, tapi Injil bicara kesetiaanmu kepada Allah. Ada banyak orang mengatakan Injil bicara kasih Allah kepada umat manusia, itu ya dan amin. 1000 setriliun, berapapun yang saudara mau persennya, terserah lu. Itu benar, tetapi Injil juga bicara kesetiaanmu kepada Allah. Bukan cuma bicara kesetiaan Allah kepada kita, tapi bicara kesetiaan kita kepada Allah. Karena di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Artinya kamu harus setia. Injil itu mengandung konsep kesetiaanmu kepada Allah. Bukan hanya konsep Allah yang setia menjaga keselamatanmu, tapi engkau harus setia mengerjakan keselamatanmu. Itu baru Injil. Itu yang Rasul Paulus pikirkan waktu dia mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Bukan aku tidak malu akan Injil, Tuhan Yesus menjaga keselamatanku, lalu aku bebas buat dosa. Kamu gak setia, binasa. Kamu murtad, binasa. Oh, gak ada orang bisa murtad. Tuhan jaga keselamatan. Memang Tuhan jaga, tapi kalau kamu melepas apa yang Tuhan berikan, ya kamu binasa. Oh, gak gitu Pak, ilustrasi begini. Kamu lepas tanganmu, lalu Tuhan tetap pegang. Tuhan pegang, itu jaminannya. Tapi kalau kamu lepas, ya lepas juga. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang suka maksa-maksa orang. Dia gak suka santet orang, dia gak suka pelet orang untuk mengasihi dia. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, binasa kamu. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Alkitab katakan gitu kan. Jadi teologi keselamatan kita harus benar. Jangan cuma bicara kasih Allah. Rasul Paulus yang sama yang mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Dia katakan di dalam kitab Roma, perhatikan kemurahan Allah, tapi jangan lupa perhatikan kekerasan. Israel saja yang carang asli dipotong kok kalau tidak percaya Mesias, tidak percaya Tuhan Yesus. Binasa itu orang Israel asli. Apalagi kita yang cuma dicangkok. Lu mau ngomong jaminan keselamatan tanpa bicara kesetiaan? Tidak mungkin. Sekarang clear saudara ya. Ini Injil yang benar tuh yang kayak gini.